Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, bersama Allah di waktu Fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 30 November 2022, dengan judul Umat Allah dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan beberapa poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, terang hadiratnya akan semakin nyata apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan. Mari kita baca kutipannya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 148 mengatakan, apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Roh Kudus itu akan ada di dalam hati kita, akan dinyatakan, akan dicurahkan jika kita menghilangkan dosa atau menghapus dosa, atau tidak mengizinkan dosa berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Caranya adalah dengan setiap hari bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan yang akan menerangi hati kita menjadi hati yang baru, dan Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah matahari kebenaran, akan nyata di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sekiranya dengan hati yang tulus kita meminta, kita memohon, dan tidak mengizinkan dosa tinggal di dalam hati kita. Di poin yang kedua, hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya. Dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Dalam tulisan Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 314 dan 315. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar kita berdoa memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kita. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu dengan rendah hati, dengan menyerahkan akan diri kita, hati kita, pikiran kita kepada pimpinan Allah. Karena jika tidak, maka roh Allah itu tidak akan berkuasa dalam hati kita. Maka roh Allah itu tidak akan diberikan kepada kita. Dengan rendah hati, sementara kita melayani Allah, Roh Kudus akan dicurahkan bagi saya dan saudara. Poin ketiga, kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah
Lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi penasehat kita. Roh Kudus yang akan menyucikan hati dan pikiran kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita menurut jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus telah menjadi saksi kebenaran yang hidup, yang akan membantu kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, terang hadiratnya akan semakin nyata apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan. Yang kedua, hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Dan yang ketiga, kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Inilah 3 poin utama yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami sungguh merindukan agar kuasa Roh Kudus itu menjadi bagian kami, yang akan menuntun kami, yang akan menyucikan kami, yang akan menjadi saksi kebenaran dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, ampunilah pelanggaran dosa kami. Kami sungguh rindu agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.